Jadi Arab menjadi Islam menjadi peradaban, Islam menjadi agama peradaban, Islam bawa misi peradaban, budaya, akhlak itu disumbang andil besar orang-orang yang non Arab. Memang semua sumbernya dari Rasulullah, sumbernya tasawuf spiritual, Abdul Qadir Jilani, Imam Al-Junaidi, itu apalagi misalkan Al-Karhi, Syed Asyikti, Al-Ghazali, bukan orang Arab. Coba yang membentuk konsep bagaimana membangun hati, membangun spiritual, kekuatan thawra ruhiyah, revolusi spiritual supaya manusia menjadi betul-betul manusia yang sempurna dan perfect dalam sisi spiritual, bukan orang Arab. Sumber-sumbernya dari Quran, sumber-sumbernya yang membangun itu bukan orang Arab. Nah, itu dah. Ringkas cerita. Arab lemah atau Islam lemah setelah 400 tahun maju. Begitu lemah, kepemimpinan khilafah diambil oleh kelompok Turkmenistan, Turki, yaitu turunan Taghralbek yang terkenal dengan Ottoman atau Utsman ahli perang, jago perang, tapi nol dalam peradaban. Kata ulama sedikit lah, ya ada sih tapi katakan nggak ada. Sampai bisa mengalahkan Romawi. Jadi yang tadinya bukan musuh ya, yang berhadapan dengan satu-satunya yang berhadapan dengan Romawi. Tapi setelah Ottoman berkuasa, mampu mengalahkan Bizantium tahun 1450. Bizantium hilang dari peta bumi. Muhammad Al-Fatih bisa mengalahkan Bizantium, Konstantinopel diganti menjadi Istanbul, dan Turki menjadi Islam semuanya 100%, sampai ke Balkan, Crete, Cyprus, Malta, Islam semua itu, sampai Albania, hampir Austria, Islam semua itu. Itu kehebatannya Ottoman. Sayangnya, itu kekurangannya, mereka kembali tidak mengarabkan, tidak membahasa Arab administrasi itu loh. Administrasi negara tidak bahasa Arab, tidak bahasa Turki. Oh, ya, maka di situ kemunduran peradaban Islam. Dari sisi keperang, dari sisi ekspansi memang hebat mereka. Dari sisi mengisi peradaban kualitas Islam, berhenti di situ, berhenti. Itulah yang terkenal dengan abad pertengahan. Para ulama di situ berkutat pada elaborasi, mensyarahi atau meringkas. Itu abad pertengahan, abad ke-8, istilah sejarahnya begitu. Ternyata semakin merosot. Yang kita banggakan misalkan Universitas Al-Azhar juga kualitasnya semakin mundur. An-Nizamiyah di Irak juga semakin merosot. Walhasil datanglah era modern ini. Era modern dari satu sisi luar biasa. Bukan berarti agama Islam tidak mampu membangun peradaban, tapi karena kemunduran politik, ekonomi merosot, maka peradaban pun mundur, surut. Eropa bangkit, malah Raja Sultan Muhammad Ali Mesir itu memanggil Inggris supaya datang ke Mesir untuk membangun masyarakat Inggris, bukan menjajah. Inggris pertama kali dipanggil, diundang. Bukan ekspansi. Bukan ekspansi, bukan. Beda dengan Italia atau Prancis, bukan. Walhasil, sadar umat Islam dengan kekurangan, sadar Islam dalam posisi yang sangat mundur. Era kebangkitan mulai bangkit. Ternyata wilayah-wilayah Islam sudah dikangkangi oleh seluruh wilayah Islam dikangkangi oleh kolonial. Irak, Mesir, Sudan dijajah Inggris, Suriah, Lebanon, Tunis, Aljazair, Prancis, Libya, Italia, Indonesia, Belanda, dan seterusnya lah. Kiai Hasyim Asy'ari, seorang kiai yang sangat arif, sangat bijak, mempunyai pandangan sangat jauh. Tahun belasan, tahun 12 atau tahun 13, 14 lah, beliau sudah tahu ini sistem khilafah akan bubar, sistem khilafah akan hancur. Nanti kalau dia sudah hancur, sudah nggak ada sistem khilafah, akan berdiri negara sendiri-sendiri di Jawa kata bukan Indonesia, bukan, akan berdiri negara di Jawi ini. Ketika nanti akan berdiri negara sendiri di Jawa ini, jangan sampai kita meninggalkan agama atau masyarakat Jawa tidak beragama. Maka pada tahun 14, 15, Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengeluarkan jargon sangat terkenal, hubbul waton minal iman.
Artinya nasionalisme bagian dari iman. Itu luar biasa. Beliau mengintegralkan antara nasionalisme dan teologi. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Itulah pondasi utama NU. Bahkan mengatakan bahasa Arab, man mata la ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah air, mati syahid. Wa man khana watanihi halalun damu. Barang siapa berkhianat kepada negerinya, boleh bunuh. Halal darahnya itu boleh bunuh. Tapi enggak kafir. Tidak kafir, soal itu Tuhan lah kafir. Betul. Tahun 1924 khilaf bubar. Dibubarkan oleh Mustafa Kamal Atatürk. Ya. Sistem khilafah sejak zaman Abu Bakar sampai tahun 1924 bubar. Ya dengan segala faktor lah, kelemahan di dalam internal sendiri, atau begitu pula bagaimana luar lah, faktor eksternal juga nggak